Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Yudhiyatna Pramita, presensi 26, dengan NIM 2311031360 pada kelas B1 Denpasar, jurusan Pendidikan Kultur Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan siswa, yakni perkenalkan, nama saya Hidayat Putri Kinandari, kelas 3 SD, dan saya bersekolah di SD Negeri 9 Kesina. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi kelas 3 SD bab 6, aku bagian dari masyarakat. Jadi hari ini kita akan belajar bab 6, aku bagian dari masyarakat. Nah, Indonesia ini apa? Indonesia itu kan luas banget dari Sabang sampai Merauke. Kalau Indonesia itu dipimpin oleh siapa? Indonesia dipimpin oleh siapa? Presiden. Siapa presiden sekarang? Prabowo. Oh iya. Kalau Indonesia itu kan luas banget. Presiden itu nggak bisa memimpin Indonesia secara khusus. Misal dari Sabang sampai Merauke ini kan dia nggak bisa teliti gitu loh. Kayak pembangunannya gimana. Jadi Indonesia itu dibagi menjadi beberapa bagian wilayah. Kayak provinsi. Indonesia itu dibagi oleh provinsi. Jadi nanti dari provinsi yang akan membawa provinsi itu yang membawa ke negara tentang administrasinya, bagaimana pembangunannya. Nah, provinsi di Indonesia sekarang ada berapa? Provinsi di Indonesia itu sekarang ada 38 provinsi. Nah, salah satunya yakni ini. Jadi setiap provinsi itu punya nama-namanya. Nah, kalau ini contoh gambar ini itu nama Provinsi Bali. Ini provinsi Jakarta. Nah, jadi setiap lambang yang ada di provinsi itu pasti menggambarkan bagaimana daerah tersebut. Kan? Kayak misalnya ini provinsi Bali, di lambang itu ada apa aja? Ada padi. Ini padi, terus Kapas. apa lagi yang ada? Bintang. Terus apa lagi? Pantai, apa lagi? Tulisan. Bali Dwi Pajaya. Nah, jadi nih, mulai dari bentuknya. Lambang provinsi Bali ini berbentuk segi 5 dengan warna biru tua. Terus ada tulisan Bali Dwi Pajaya, terus bintang kuning emas, candi pahlawan Margara. Terus ini lantai, ini candi apa? Candi Bentang, padi dan kapas. Ini bunga teratai. Terus ini kipasnya. Nah, jadi setiap yang ada di sini itu pasti punya maknanya sendiri-sendiri. Jadi lambang daerah itu menggambarkan identitas daerah tersebut. Kayak ada bangunannya, ada kebudayaannya, ada kekayaan alam gitu. Jadi setiap yang ada di lambang ini itu mempunyai makna sendiri, kayak bentuknya yang segi 5 yang artinya bahwa menunjukkan 5 aspek penting yang ada dalam provinsi tersebut, kayak ada Pancasila, terus 5 keyakinan agama Hindu. Terus warna biru tua ini menggambarkan toleransi dan kedamaian, dan garis putih yang ada di pinggir ini menggambarkan kesucian. Nah, candi pahlawan Margara ini menggambarkan jiwa kepahlawanan rakyat Bali. Terus ini Candi Bentar adalah lambang keagamaan yang agung. Kipas ini melambangkan kesenian budaya di daerah Bali. Ya. Jadi setiap yang ada di sini itu punya maknanya sendiri-sendiri. Selanjutnya, setiap provinsi itu, kalau negara itu kan ada
Indonesia, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Kalau jadi selain negara, provinsi itu juga punya ibu kotanya. Kalau provinsi Indonesia itu kan ada beberapa. Contohnya provinsi Bali, provinsi Jawa Barat, lagi Jawa Timur, provinsi apa lagi? Papua, provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Jadi setiap provinsi itu punya ibu kotanya. Kalau provinsi Bali, ibu kotanya? Denpasar. Kalau provinsi Jawa Tengah, ibu kotanya? Bandung. Semarang. Kalau provinsi Jawa Barat, Bandung. Jadi setiap provinsi itu punya ibu kota sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat administrasi di wilayah tersebut. Nah, ini tadi kan apa? Lambang provinsi Bali. Kalau yang ini? Lambang kota Kota Denpasar. Jadi di bawah dari provinsi itu ada lagi Denpasar, di bawahnya lagi ada lagi gitu. Jadi bagian daerah di Indonesia ini kan Indonesia itu kan luas, terus ada provinsinya, ada lagi yang kecil, bisa digambarkan seperti ini. Bisa provinsi, terus apa lebih kecil dari provinsi? Kota atau kabupaten. Yang lebih kecil lagi? Kecamatan. Lagi? Kelurahan atau desa. Lebih kecil lagi? RT. RW. Ya, RT. Jadi setiap wilayah daerah ini itu dipimpin oleh satu pemimpin, di mana provinsi dipimpin oleh gubernur. Kalau kota wali kota, kabupaten kabupaten bupati, kecamatan kelurahan atau desa, lurah atau kepala desa. Kalau RW dipimpin oleh ketua RW, RT dipimpin oleh ketua RT. Jadi setiap pemimpin ini memiliki tugasnya masing-masing. Jadi setiap pemimpin di wilayah tersebut pasti punya tugasnya masing-masing. Seperti tugas wali kota atau bupati itu bertugas untuk menjaga persatuan dan kesatuan dari dan kerukunan nasional serta NKRI. Nah, kalau habis itu tugasnya juga meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, bertugas untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan segala bidang kehidupan, kayak bidang pendidikan, bidang kesehatan. Terus kalau camat itu bertugas untuk pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum. Terus juga pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Kalau kelurahan atau desa itu bertugas untuk melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, terus juga memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas umum. Tugas desa itu kayak melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pelayanan masyarakat. Jadi setiap tugas-tugas itu mempunyai tugas administrasinya di daerah tersebut. RW itu singkatan dari rukun warga. Kalau RT rukun tetangga. Jadi yang lebih kecil dari RW adalah tetangga. Nah, kalau di Bali itu kan kita nggak menganut RT RW, jadi ada desa adat, desa dinas, banjar, kau kan banyak. Kalau desa adat itu berpusat pada kebudayaan. Desa adat itu bertugas berdasarkan tradisi budaya Bali, terus agama Hindu, dan bersumber pada kesejahteraan. Kita Karanganyar itu apa? Kita Karanganyar
Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan. Kalau Parahyangan itu kepada siapa? kepada Tuhan. Nah, kepada Sang Pencipta. Kalau Palemahan itu kepada sesama manusia. Kalau Pawongan itu dengan Tuhan. Nah, kalau pemimpin desa adat itu namanya, itu tahu nggak? Pemimpin desa adat itu namanya Ben Desa Adat, ya, Ben Desa Adat. Terus kalau desa dinas itu bertugas berwenang pada bidang administrasi, dia sama tugasnya kayak desa, ya, sama kayak desa dia. Dinas itu berfokus pada penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi di daerah tersebut. Kalau perbedaan desa adat dan desa dinas itu ada pada dasar hukumnya. Kalau desa adat, desa dinas itu berdasarkan undang-undang. Misalkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Kalau desa adat itu berdasarkan awik-awik desa setempat atau peraturan agamanya. Jadi kan kakak tadi sudah jelasin tentang struktur pemerintahan daerah di Indonesia, terus juga jelasin pemimpinnya, tugas-tugasnya. Sekarang kakak mau tes apakah Uti udah memahami materi kakak sampaikan sebelumnya. Ada 5 pertanyaan, ya, pilihan jawaban pilihan kata. Nanti Uti jawab, kalau benar berarti Uti udah memahami, ya. Boleh jawab. Ada TV berwarna. Ya, benar. Terus selanjutnya, Gubernur menuju pemerintahan itu contoh tugas pertama adalah sarana serta fasilitas layanan umum atau melaksanakan pembangunan desa. yang ada. Nah, terus selanjutnya, tugas wali kota pada bidang pendidikan adalah meningkatkan layanan pendidikan atau menentukan kurikulum nasional. Jawaban yang benar yang mana? Pendidikan. Ya, selanjutnya, urutkan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Provinsi, kabupaten atau kota, kelurahan atau desa, kecamatan, RW dan RT, atau provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, RW dan RT. yang mana jawabannya? Bukan cuti. Itu yang di bawah, ya. Ya, benar. Nah, jadi Uti udah memahami, kan, materi kakak sampaikan tadi. Materi kakak sampaikan ini dapat bermanfaat untuk Uti, dapat membuat Uti mengenal bagaimana pemerintahan di sekitar Uti, ya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Adapun kesimpulan pada video kali ini, yakni Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas yang dipimpin oleh presiden, di mana terdapat terdapat struktur pemerintahan daerah untuk mengatur administrasi dan pengelolaan pemerataan pembangunan yang lebih efektif pada setiap daerah tertentu. Nah, struktur pemerintahan wilayah di Indonesia terbagi menjadi 6, yakni provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, RT,
RW dan RT, dan dipimpin oleh pemimpinnya masing-masing, di mana setiap pemimpin memiliki tugas dan perannya masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi Santi Santi.